Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Pagi itu, mentari baru saja muncul. Sinarnya yang hangat, menyusup lewat jendela ruang makan. Gadis sibuk menyiapkan sarapan yang sederhana. Nasi goreng, telur mata sapi dan teh manis hangat. Aldo duduk di meja makan. Matanya yang masih sayu. Ia baru saja bangun tidur. Sayang, aku buatkan sarapan spesial buat kamu hari ini, ucap gadis sambil tersenyum manja. Sambil meletakkan piring di depan Aldo. Spesial karena ada kamunya, gombal Aldo dengan suara pelan. Gadis hanya tertawa kecil, pipinya sedikit berubah warna. Sesekali gadis mencuri pandang ke arah suaminya. Hatinya terasa hangat, meski Aldo pendiam. Perhatian kecil itu cukup membuat gadis merasa dicintai. Mereka makan bersama dengan suasana santai. Sesekali gadis sengaja menyuapi Aldo. Aldo membalas cubitan kecil di pinggang gadis, membuat gadis tertawa geli. Setelah sarapan, Aldo bersiap-siap berangkat kerja. Sebelum pergi, Aldo mengecup kening gadis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jaga diri ya, ucap gadis sambil menatap wajah suaminya. Aldo mengangguk pelan sambil tersenyum kecil. Perasaan gadis terasa campur aduk. Ada rasa bahagia, ada juga rasa hampa yang sulit dijelaskan. Setelah Aldo berangkat bekerja, gadis bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Sedangkan temannya sudah menunggu di depan rumah. Seperti biasa gadis berangkat kerja bersama teman kerjanya. Sore harinya setelah pulang bekerja, gadis langsung mandi. Selesai mandi, gadis memakai pakaian santai. Ia memilih kaos longgar tanpa lengan dan celana pendek santai. Cuaca malam ini memang terasa dingin. Tapi entah kenapa, saat gadis bercermin, ia sadar, pakaiannya cukup memperlihatkan bentuk tubuhnya yang mulus dan putih. Tubuhnya yang besar dan padat, terlihat sangat seksi dan menggoda. Biasa saja, lagian cuma di dalam rumah, pikirnya sambil tersenyum kecil. Namun saat gadis di dapur, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Gadis mengintip lewat jendela, ternyata Yoga adik iparnya. Kemudian gadis keluar membawa 2 gelas teh dingin, menurunkan beberapa barang-barang jualannya dari motor. Tubuhnya berkeringat. Capek ya, ucap gadis sambil memberikan teh kepada Yoga. Capek sih, tapi capeknya hilang setelah melihat tante yang cantik dan seksi, ucap Yoga sambil tersenyum menatap mata gadis. Gadis tertawa kecil, mengira itu hanya candaan biasa. Tapi tatapan itu terlalu dalam, terasa menghangatkan. Kemudian mereka duduk di sofa ruang tamu. Yoga menyerahkan semua uang penjualannya hari ini. Hari ini penjualan lumayan banyak. Ini laporannya, dan ini uangnya, ucap Yoga sambil tersenyum. Mereka mengobrol ringan, tentang penjualan yang semakin banyak pesaing, tentang harga di pasaran, dan kualitas produk yang lebih menarik. Obrolan mengalir santai penuh canda dan tawa. Terkadang Yoga menggoda gadis, memuji gadis yang semakin cantik dan seksi. Tiba-tiba saja tangan Yoga tak sengaja menyentuh tangan gadis saat akan mengambil gelas. Begitupun dengan gadis yang akan mengambil gelas. Maaf tante, tidak apa-apa. Gadis merasa ini hanya kebetulan. Suasana tiba-tiba saja menjadi hening. Tante, tanya Yoga. Iya, ada apa? Kak Aldo kemana? Ucap Yoga sambil menatap tubuh gadis. Dia belum pulang. Sepertinya dia akan pulang malam lagi, ucap gadis. Gadis menyadari tatapan Yoga, yang terus menatap tubuhnya yang seksi. Mayanya terus melihat ke arah gunung kembar gadis yang besar dan padat, membuat jantung gadis berdebar kencang. Hatinya bergetar. Kenapa Yoga terus melihat ke arah tubuhku? Ucap hati gadis.
Ya sudah kalau gitu, aku pulang. Tidak enak belum mandi, ucap Yoga. Malam itu, setelah membereskan cucian piring dan mengecek stok dagangannya, gadis membuka ponselnya. Gadis menghela nafas kecil saat melihat catatan pesanan pelanggan tetapnya. Sepertinya butuh lebih banyak lagi stok barang daripada yang tersedia hari ini. Tanpa banyak pikir, gadis mengetik pesan ke Yoga. Dek, aku mau nanya, ada stok barang enggak di rumah? Soalnya besok ada pesanan dari teman tante. Pesan gadis kepada Yoga. Ada tante, ucap Yoga. Ya sudah besok kamu bawa ke rumah ya. Buat dikirim besok, nanti tante kasih alamatnya. Ucap gadis. Iya tanteku yang cantik, ucap Yoga. Keesokan harinya, Yoga datang ke rumah Kak Aldo. Seperti biasa, ia mengambil laporan pengiriman hari ini. Singkat cerita, sore itu, gadis duduk di sofa ruang tamu. Setelah lelah bekerja, ia bersantai-santai sambil menikmati musik. Tak lama gadis mendengar suara motor milik Yoga berhenti di depan rumah. Kemudian Yoga masuk ke dalam rumah. Sore tante, ucap Yoga sambil tersenyum. Kemudian dia duduk di sebelah tantenya. Bagaimana penjualan hari ini? Ucap gadis. Lumayan sangat banyak. Ditambah lagi, hari ini aku mendapat langganan baru. Lumayan untuk tambahan, ucap Yoga. Sambil tersenyum kecil. Baguslah, ucap gadis sambil tersenyum. Jika kamu fokus dan konsisten, kamu pasti akan mendapatkan pelanggan sendiri. Lumayan buat pemasukan kamu, ucap gadis. Sore itu, mereka berdua main total dan menjumlah semua penjualan dan pengeluaran hari ini. Gadis merasa senang karena usahanya kini mulai maju di pasaran. Usahanya kini mulai diminati semua orang. Tante, aku mau pulang dulu. Mau mandi, ucap Yoga. Ini belum beres. Kenapa tidak mandi di sini aja? Ucap gadis. Tidak apa-apa, aku ingin mandi di rumah saja. Nanti malam aku kesini lagi, ucap Yoga, sambil melangkah keluar rumah. Malam itu, gadis memakai daster berwarna merah jambu. Mereka duduk di sofa ruang tamu, mengobrol sambil menunggu Kak Aldo, yang belum pulang bekerja. Tiba-tiba, hujan turun begitu deras, menambah suasana menjadi sejuk dan nyaman. Mereka berdua saling mencuri pandang. Kamu kenapa melihat tante seperti itu? Memangnya apa yang kamu inginkan dari tante? Ucap gadis, sambil menatap ke arah Yoga. Seandainya aku punya istri secantik tante, mungkin aku akan membahagiakannya setiap malam. Ucap Yoga sambil tersenyum kecil. Gadis hanya tersenyum malu. Dasar gombal, ucap gadis sambil tersenyum manja. Kata-kata itu membuat hasrat gadis bergejolak. Pikirannya melayang jauh, membayangkan sebuah gambaran kenikmatan. Kemudian, gadis berdiri dan menarik tangan Yoga. Ayo ikut tante ke kamar. Yoga kaget. Mau ngapain tante? Ucap Yoga dengan suara terbatas. Sudah ayo ikut saja. Sesampainya di kamar, sudah 1 minggu ini, tante tidak diberi jatah. Tante merasa kesepian. Kamu mau kan menemani tante tidur sebentar saja? Beri tante kepuasan dan kenikmatan, bisik gadis pelan. Tapi tante, bagaimana dengan Kak Aldo? Kamu tenang saja, dia pasti akan pulang malam lagi, ucap gadis sambil menggoda Yoga. Akhirnya malam itu, mereka melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe.